Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ada satu model mobil baru yang diluncurkan oleh Subaru Indonesia di tanah air, tepatnya pada ajang Gias 2023 lalu. Ini dia mobilnya Subaru Outback yang menjadi station wagon, tapi dia bergaya crossover. Jadi dia sedikit berbeda dengan model-model station wagon kebanyakan di dunia. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur yang diusungnya, dan yang paling penting adalah bagaimana rasa berkendara serta bagaimana performa mesin dan juga kiritan bahan bakarnya. Ikuti terus video ini. Oke, mobil ini sebenarnya sudah dibuatkan video first impressionnya yang diulas cukup lengkap oleh Mas Fitra. Anda bisa klik linknya di atas. Dan saya kali ini akan lebih fokus kepada rasa berkendaranya, karena saat ini kami berkesempatan untuk mengetes mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tapi nggak apa-apa, karena saya akan sedikit membahas highlight dari mobil ini. Oke, Outback sebenarnya dia merupakan kakak dari Subaru WRX, atau zaman sebelum WRX itu namanya Subaru Impreza. Dia basicnya dari Subaru Legacy yang kemudian dibuatkan versi station wagonnya. Legacy sendiri sebenarnya kalau di head to head kan, dia modelnya itu sebenarnya menjadi rival dari misalkan Honda Accord, kemudian juga Mazda 6 dan juga Toyota Camry. Dan kalau di Outback ini dia adalah sebuah station wagon, bisa dikatakan sebenarnya rival yang paling mendekati dia adalah Mazda 6 Estate. Tapi memang dia gayanya itu lebih beda gitu, dia lebih maco, dia menjadi sebuah station wagon crossover. Dan yang tidak dimiliki oleh rivalnya di Mazda 6 adalah ground clearance yang tinggi. Jadi mobil ini gayanya berbeda, station wagon crossover, ground clearance bahkan dia hampir menyamai sebuah SUV. Bahkan dengan SUV kebanyakan Indonesia mungkin mobil ini lebih tinggi, karena ground clearance Outback mencapai 220 mm. Oke, untuk desain saya tidak akan membahas lebih banyak karena sudah dibahas secara lengkap oleh Mas Fitra waktu itu pada saat first impressionnya. Jadi secara overall memang selain dia memiliki ground clearance yang jangkung layaknya sebuah SUV, dia juga dilengkapi dengan banyak sekali aksen hitam yang menjadi highlight di mobil ini. Di bumper, door fender, banyak sekali aksen-aksen hitamnya. Dan kita lihat bagian yang cukup penting, yaitu mesinnya. Aduh, panas sekali. Baru nyala soalnya mesin, jadi agak panas dan cuaca panas banget emang. Ya, jadi untuk jantung pacu sendiri, Outback ini dilengkapi dengan mesin 2500 cc, 4 silinder, dan yang khasnya Subaru adalah mesin boxer atau flat engine. Mesin ini mampu mengalirkan tenaga sebesar 188 PS serta torsi 245 Nm, dan mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis linear tronic CVT dan mengalirkan seluruh tenaganya ke 4 roda, dan penggerak 4 roda itu adalah yang menjadi ciri khas dari Subaru juga. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Ya, untuk bagian sampingnya sendiri bisa dilihat ini velgnya dia menggunakan diameter ring 18, tapi bannya ini besar sekali, ini tebal sekali menurut saya. Dia berukuran 225 60 ring 18, dan tampaknya profil ban ini cocok untuk digunakan di mobil SUV. Sedangkan di mobil ini dia digunakan di sebuah crossover station wagon. Dan juga menjadi highlight dari mobil ini adalah ini roof railnya. Dan ini bukan sembarang roof rail, karena kebanyakan mobil-mobil modern, mobil-mobil kini yang hadir di Indonesia itu hadir dengan roof rail, tapi tampaknya hanya sebuah aksesoris. Dan di mobil ini tidak. Ini benar-benar bisa difungsikan, dia bisa membawa beban, dia bisa membawa barang, dan bagian barnya ini dia bisa disilangkan ke bagian sana, di bagian sana juga bisa disilangkan ke bagian sini untuk misalkan membawa roof rail atau membawa barang-barang bawaan ketika Anda misalkan pergi berpetualang atau melakukan road trip. Jadi ini benar-benar bisa difungsikan seutuhnya. Kemudian menjadi highlight dari mobil ini adalah ini, penggunaan lis kaca dengan aksen chrome seperti ini. Tampaknya kurang senada dengan warna over fendernya gitu. Jadi mungkin kalau dia berwarna hitam lebih keren, lebih maco lagi. Itu juga terjadi pada Subaru XV pertama kali muncul di Indonesia. Lis kacanya menggunakan aksen chrome, dan di cross track berubah menjadi warna hitam dan terlihat lebih maco dan
Nah, untuk bagian belakangnya desainnya seperti ini, kemudian kelengkapannya lampu juga modelnya mirip-mirip sebenarnya dengan model Subaru lainnya ya, desainnya. Kemudian yang menjadi ciri khas Subaru adalah ini nih, stiker ini, Made in Japan. Dia harus menyombongkan sekali karena mobil ini buatan Jepang, bukan CKD. Sekarang kita buka bagasinya, sudah elektrik. Yes. Dan kapasitas bagasinya sangat luas ya, terbilang sangat luas untuk sebuah station wagon. Kemudian dia ada partisi untuk menutup bagasi agar tidak terlihat dari luar barang-barang. Kemudian bisa dilihat ada dua barang saya, ada tas laptop dan tas badminton. Ini rasanya masih sangat mumpuni. Anda bisa membawa koper medium 2 buah, koper besar juga bisa masuk. Kemudian untuk melipat bangkunya juga gampang. Untuk melipat bangku keduanya tinggal tarik tuas ini. Tapi untuk kembalikannya memang harus manual lagi. Kemudian dia juga dilengkapi dengan subwoofer dari Harman Kardon. Sepertinya audio mobil ini sudah premium ya, sudah dilengkapi dengan speaker aftermarket audionya. Kemudian lihat bagian bawahnya, dia dilengkapi dengan ban serep tapi memang dia space saver, bukan yang full size. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam. Ada satu fitur baru pada model-model Subaru terbaru yang hadir di Indonesia, yaitu driver profile yang dilengkapi dengan face recognition. Jadi dia ada 5 profil berkendara, profil berbeda pengendara ya, pengguna. Dan menariknya dia hanya menggunakan face recognition saja, jadi tidak perlu secara manual mengeset yang berkendara misalkan si A, si B gitu, nggak perlu lagi. Nih, saya contohkan. Jadi ketika saya hendak masuk ke dalam mobil, kebalik lingkar kemudi ya, ini saya sudah set dengan face profile saya tinggal masuk. Ini joknya bukan pengaturan saya, ini masih pengaturan secara acak, secara random. Ini langsung saya masuk. Kemudian tutup pintu. Tuh, dia langsung tahu bahwa itu adalah saya dan dia akan mengejas jok yang sudah saya sesuaikan dengan posisi berkendara saya. Ini merupakan fitur yang simple tapi cukup menarik dan memudahkan pengguna gitu. Keren. Dan ini sudah ada di Crosstrek, sudah ada di WRX, sudah ada di model-model Subaru lainnya yang dimasukkan 2 tahun belakangan ini lah. Kemudian kita langsung nyalakan saja. Cukup panas ini. Sebenarnya semua sudah dijelaskan oleh Mas Fitra. Highlight dari mobil ini adalah tentu ini head unit yang besar. Ini juga merupakan bahasa desain dari Subaru terkini. Subaru Starling dengan head unit yang besar berdiri seperti ini. Kemudian fiturnya cukup banyak dan yang cukup menyenangkan adalah pengaturan AC-nya. Meski dia diatur secara digital dan terintegrasi dengan layar sistem entertainment ya, tapi dia masih ada tombol fisiknya gitu untuk mengatur suhu. Dan juga mengaturnya cukup gampang gitu, tinggal tekan. Kemudian dia masuk langsung ke menu climate control. Jadi mudah. Dan untuk mengatur anginnya juga ada di bawah. Jadi dapat gitu jangkauan tangannya ketika di posisi berkendara. Dan kalau desain dashboard, desain instrument cluster memang dia mirip-mirip dengan beberapa model Subaru lainnya yang model terkininya, tapi dia dilengkapi dengan material soft touch. Benar soft touch semuanya. Nggak ada yang soft touch. Bagian belakang pun juga door trimnya soft touch. Kemudian sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto vehicle hold yang ada di layar head unit ya. Kemudian ada tempat penyimpanan di bagian sini, USB, ada Type A, Type C, dan juga ada jack aux masih ada di sini. Dan juga dia dilengkapi dengan kamera bukan 360, tapi ini 270 derajat ya, bukan 270 derajat juga, hanya bagian depan dan bagian samping. Tapi rasanya ini cukup mumpuni ketika mobil ini Anda bawa ke jalan yang sempit misalkan, atau off-road gitu, off-road ringan. Jadi tahu gitu obstacle yang ada di sekitar mobil ini. Kemudian posisi berkendara Subaru selalu menyenangkan, visibilitasnya enak, posisi duduknya ergonomis, karena salah satu manfaat dari mesin boxer selain dia center of gravity baik, dia juga bisa menghasilkan daya ruang yang baik di kabinnya. Jadi posisi dashboard itu bisa rendah dan posisi kaki itu bisa lapang sekali, enak banget, bener-bener enak. Kemudian untuk pengaturan setir dia bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang leluasa. Jok dia bisa diatur secara elektrik dan ada 2 buah
memory seat. Kemudian bahan lingkar kemudi juga enak ini. Dia juga dilengkapi dengan pedal shift di bagian kiri untuk mengatur sistem entertainment, dan bagian kanan untuk mengatur beberapa fitur radar. Ada mode berkendara juga, E, Intelligent, dan S Sport. Ini ciri khasnya Subaru memang. Kemudian membahas fitur radar, dia dilengkapi dengan adaptive cruise control karena dia dilengkapi dengan fitur radar ADAS milik Subaru, yaitu Subaru EyeSight. Ya, oke, rasanya sudah cukup karena sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Mas Fitra, sudah detail sekali yang di-review oleh Mas Fitra pada saat first impression-nya, dan saatnya untuk mengetahui aspek-aspek berkendaranya. Bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana suspensinya, bagaimana kehematan bahan bakarnya, dan juga performanya, serta bagaimana kinerja dari fitur radar ADAS-nya. Oke, let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa digunakan untuk diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa merasakan manfaatnya. Salah satu yang menjadi highlight dari mobil ini adalah karakter bandingan suspensinya yang begitu nyaman. Ya, suspensi mobil ini luar biasa memang. Sebagai mobil station crossover, dia itu ground clearance tinggi. Tapi ini rasanya benar-benar peredaman suspensi itu baik, begitu nyaman, begitu lembut. Tapi ketika diajak bermanuver seperti ini, ada gejala body roll ya, tapi itu tetap terprediksi gitu, tetap akurat. Handlingnya sangat baik gitu loh. Jadi karakter suspensi yang empuk pada mobil ini tidak mengganggu handlingnya sama sekali. Terlebih dia juga dibantu oleh sistem penggerak symmetrical all-wheel drive yang membuat handlingnya semakin baik lagi. Ini saya akan coba sedikit lebih kencang di sini. Ini jalan tikungan. Tuh, gila, handlingnya ini luar biasa. Udah tekuk. Ya, ada memang gejala body roll ya, karena wajar, karena mobilnya tinggi, tapi tetap handlingnya itu benar-benar agile. Kenyamanan di dalam kabin juga ditunjang dari kekedapan kabin yang baik. Kemudian untuk peredaman kabinnya sendiri, ini juga terasa sangat baik, sangat kedap, begitu kedap. Jadi secara overall kualitas berkendara mobil ini memang ketika berada dalam kabinnya itu rasanya lebih ke arah mobil premium gitu. Dan kami rasa dibandingkan dengan rival yang paling terdekat ya, yaitu Mazda 6 Estate, rasanya kekedapan kabin, kesunyian kabin ini lebih baik. Terlebih untuk road noise-nya, ini sedang berjalan di 70 km per jam, jalanan surface-nya aspal, rasanya itu benar-benar minim sekali road noise yang terdengar ke dalam kabin. Outback mungkin menjadi sebuah station wagon yang multipurpose berkat teknologi yang diusungnya. Outback terlahir sebagai mobil station wagon yang model itu cukup unik dan berbeda dibandingkan mobil yang banyak beredar di pasaran itu. Misalkan dengan Mazda 6 Estate, dia benar-benar mobil sedan yang berbentuk station wagon. Jadi ground clearance rendah. Mobil ini sebenarnya lebih cocok mungkin ketemu dengan Audi A6 yang varian all-road yang sama-sama bergaya crossover station wagon. Dan kami menilai mobil ini justru dia memiliki banyak sekali kelebihan. Seperti ground clearance tinggi 220
mm, artinya dia melebihi sebuah SUV. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan sistem penggerak all-wheel drive, karena semua model Subaru itu selalu menggunakan sistem penggerak itu. Dan yang menarik juga mobil ini, sistem penggeraknya itu ada modenya lagi. Subaru menyebutnya dengan X mode. Nah, jadi di sini ada pilihannya. Nah, ada normal, snow ordered, dan deep snow mud. Jadi ketika berkendara normal di jalanan seperti ini, itu menggunakan mode yang normal. Ketika Anda mungkin berada di pasir gitu ya, ingin mengoptimalkan sistem penggeraknya, Anda bisa memilih snow ordered. Dan juga ketika Anda misalkan terpaksa sekali menggunakan mobil untuk off-road, melewati lumpur, nah ada mode lagi deep snow or mud. Jadi dia akan membagi proporsi masing-masing penggerak depan dan penggerak belakangnya agar lebih mendapatkan traksi yang optimal. Well, secara overall kami menilai Outback justru lebih andal diajak berpetualang dibandingkan Anda membeli sebuah mobil SUV. Ya, let's say harga kisaran 700-800 jutaan, tetapi dengan penggerak two-wheel drive. Rasanya mobil ini lebih cocok Anda gunakan untuk berpetualang kemana saja. Lantas, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Outback dilengkapi dengan mesin yang kapasitasnya bisa dibilang cukup besar, 2500 cc, NA, non-turbo. Dan kami sudah mengetes untuk konsumsi bahan bakarnya untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Outback berhasil mencatatkan angka 9,4 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini berhasil meraih angka 15,8 km per liter. Ya, yang artinya masih cukup baik untuk sebuah mobil yang dimensinya besar, panjang 4,9 meter, dan dilengkapi dengan mesin yang kapasitas besar dan juga dia naturally aspirated. Dan untuk performanya, kita langsung cari tahu saja. Oke, kita akan langsung mengetes berapa akselerasi dari mobil ini. Kita matiin AC, kemudian masuk ke mode sport, dan ini masih nyala auto startup. Nah, kemudian traction control kita juga matikan. Traction control emang dia terintegrasi dengan sistem head unit, tapi tidak terlalu sulit untuk menonaktifkan atau mengaktifkannya. Oke, kita langsung gas dengan menggunakan alat berbasis GPS. Go! Suara rumble dari mesin boxer itu memang khas sekali ya. Beda gitu dibandingkan mesin inline dan juga mesin V. Oke. Hasilnya adalah lumayan. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 9,41 detik. Dan ini juga ada catatan 201 meternya untuk tes drag race itu di angka 10,9. Tapi kita ambil untuk 0-100 nya saja di angka 9,41 detik, yang artinya cukup impresif. Tenaga 188 PS dengan figur tersebut, ya, menurut kami itu merupakan angka yang cukup baik, mengingat mobil ini tenaganya tidak begitu berlimpah, pas gitu, tapi ternyata dia mampu berakselerasi dengan baik. Salah satu hal yang ditonjolkan oleh Subaru adalah fitur radar yang diusungnya, dan memang perlu diakui punya kemampuan yang lebih advance. Outback juga dilengkapi dengan fitur radar andalan Subaru yang bernama Subaru EyeSight, dan saya sudah mengetes beberapa model Subaru terkini. Itu rasanya Subaru EyeSight ini memang lebih extraordinary gitu dibandingkan fitur radar yang ada di mobil biasa. Oke, sebagai standar dia dilengkapi dengan front collision warning with assist, kemudian ada blind spot monitoring, ada rear cross traffic alert, dan juga untuk fitur radar lainnya dia ada lane departure warning, adaptive cruise control dengan low speed follow, dan juga tentu ada lane keeping assist. Itu standar, tapi yang saya suka dari mobil ini adalah ini nih. Untuk adaptive cruise controlnya dia memiliki beberapa maksud saya mode berkendara untuk adaptive cruise control ya. Dia ada
beberapa pilihan. Ada yang nih, cruise control acceleration, eco, comfort, standar, dan dynamic. Rasanya ini menjadi satu-satunya mobil yang menggunakan 4 mode adaptive cruise control seperti ini. Di mobil lain tuh rasanya belum pernah saya mengetes mobil lain yang ada fitur serupa. Kemudian juga dia dilengkapi dengan sensor mata. Jadi selain dia merecognize Anda ketika masuk ke dalam mobil, siapa yang duduk di balik bangku kemudi, dia juga akan merecognize mata Anda ketika Anda tidak waspada ketika menyetir. Ketika mata Anda mungkin meleng ke kanan, meleng ke kiri, atau bermain handphone misalkan, Anda akan diperingati di MID-nya akan muncul warning dengan tulisan keep alert atau keep eyes on road. Nah, itu yang saya suka dari fitur Subaru EyeSight, lebih advance dibandingkan kebanyakan mobil modern terkini. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah fitur auto vehicle hold yang tidak diletakkan berbarengan dengan electric parking brake. Jadi misalkan Anda keseringan membawa mobil yang sudah dilengkapi dengan electric parking brake dengan auto hold, itu biasanya diletakkan berdampingan gitu. Atau mungkin misalkan di mobil Mercedes-Benz Anda tinggal menekan pedal yang dalam, nah si fitur auto hold itu akan bekerja. Di mobil ini harus Anda menggerakkannya di layar head unitnya. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya agak effort aja dikit gitu. Kemudian yang kedua adalah dia tidak dilengkapi dengan fitur wireless charging. Ya sebenarnya fitur tersebut, kalau saya pribadi sih, saya jarang sekali menggunakan fitur wireless charging karena nggak terlalu optimal gitu. Gimana ya, nge-charge-nya tuh lama gitu loh, durasi untuk melakukan pengisian daya itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi rasanya lebih baik menggunakan kabel. Tapi ya mengikuti perkembangan zaman, mobil sekarang itu banyak sekali yang dilengkapi dengan fitur wireless charging, ya harusnya ada lah. Jadi nice to have, bukan must to have sih sebenarnya. Di samping kekurangan itu, Outback juga menyimpan beberapa detail menarik. Yang pertama adalah, ini detail yang cukup menarik, tombol volume dari sistem entertainment-nya. Ya, jadi volume itu ada di bagian kanan dan bagian tune ada di bagian kiri. Jadi itu untuk mengatur volume tuh rasanya lebih mudah gitu, lebih praktis. Sebenarnya juga ada di bagian lingkar kemudi. Ini ada tombol untuk mengatur sistem entertainment, tapi ya ini detail cukup menarik gitu. Karena kebanyakan mobil itu tombol volumenya diletakkan di bagian kiri sehingga agak susah untuk menjangkau untuk mengatur volumenya. Dan yang kedua adalah yang saya suka adalah USB-nya. Slot USB-nya ini ada 2 buah di bagian depan dan dia berbeda tipe. Ada tipe A dan tipe C. Ya memang kedepannya mungkin tipe A akan ditinggalkan, tapi untuk sekarang, at least saat ini, jika Anda membawa kabel yang Anda inginkan itu tersedia di mobil ini. Itu menurut saya sebuah detail kecil tapi cukup efektif itu untuk pengguna mobil. Setelah mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, tibalah kami menyampaikan kesimpulannya. Wah, sebagai kesimpulan, mobil ini layaknya mobil yang multipurpose. Digunakan Anda untuk harian bisa, digunakan untuk keluarga bisa, digunakan untuk membawa barang banyak bisa, digunakan untuk berpetualang pun juga sangat mumpuni. Jadi rasanya mobil ini sangat pas ketika Anda mungkin keluarga yang suka berpetualang tetapi tetap menginginkan sebuah mobil yang rasanya itu rasa sedan, bukan sebuah rasa SUV. Maka Anda harus memilih Subaru Outback ini. Dan pada saat video ini dibuat di bulan September 2023, Outback dipasarkan dengan harga 799 juta rupiah. Yang artinya dibandingkan dengan rival terdekatnya yaitu Mazda 6 Estate, itu selisihnya sekitar 100 juta lebih. Oke, jadi begitulah hasil video review lengkap kami terhadap Subaru Outback 2023
klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.